Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Ya, yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur, hamdalah tak boleh lepas dari lisan untuk selalu kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, khairul anam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim hafizakumullah, seperti yang tadi diucapkan oleh host kita Mas Nasir, bahwa likulli muslim da'in, bahwa setiap muslim itu adalah da'i. Nggak boleh kita berucap, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai, saya kan bukan gus, buat apa saya ikut-ikutan berdakwah? Enggak. Dakwah itu tanggung jawab setiap muslim. Mengajak orang untuk berbuat kebajikan itu tanggung jawab seorang muslim. Kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh kemudian mager kan ya. Kita tidak boleh malas bergerak, tidak boleh kemudian kita ini tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bukankah pribadi seorang yang sukses itu pribadi yang tergabung di dalamnya ada soleh dan ada muslih? Kalau soleh itu adalah kebaikan yang terkait dengan diri dan pribadi dengan Allah Azza wa Jalla, itu soleh. Tapi tidak cukup kesolehan saja untuk menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang dinilai begitu tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin, pribadi yang begitu luar biasa. Tidak hanya butuh kesolehan, tapi juga apa? Muslih, yaitu bagaimana bisa mensolehkan orang lain. Nah, untuk mensolehkan orang lain, inilah yang disebut ranah dakwah. Karena itu tidak boleh ada alasan bagi kita mitra muslim hafizakumullah untuk tidak berdakwah. Bagi setiap muslim, selama nyawa masih dikandung badan, berdakwah itu bagian yang tak terpisah dari jiwanya. Terus berdakwah. Karena itu saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, kita tak punya memiliki alasan apapun untuk tidak melakukan gerakan dakwah, ya, gerakan kebaikan, gerakan mengajak orang. Dakwah itu kan dia artinya mengajak gitu kan, mengundang orang untuk melakukan sesuatu hal yang baik, mengundang orang untuk mengerjakan sesuatu yang manfaat. Ini adalah dakwah saudaraku, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya ustadz gitu kan, bukan hanya habib, bukan hanya kiai, bukan hanya para gawagis ya, tapi para profesi-profesi yang lain pun itu bisa bergerak bareng-bareng, bersinergi untuk bisa berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Setiap warga negeri kita, negeri tercinta Indonesia ini, ya adalah seorang dai yang siap untuk selalu bergerak, siap untuk selalu mengajak manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Dan saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ketika kita benar-benar memposisikan diri sebagai dai, ad-dai ilallah, yaitu mengajak kepada kebaikan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ada kaidah-kaidah yang harus kita fahamin gitu loh. Ada hal-hal yang harus kita kita ikutin gitu, aturan main yang kita harus ikutin, dan itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Memang ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu juga bisa kita jadikan teladan kan. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang abadi bagi kita? Nah, disinilah saudaraku surat Al-Muddathir
Al-Muddathir itu surat yang Masya Allah luar biasa bagi kita para da'i-da'i Allah ya, terutama yang memang fokus mengkaji keagamaan, keislaman, kajian Islam dan ingin menyampaikan kepada orang lain. Maka ini saudaraku ikhwatadina fillah, kaidah ini harus dipakai, yaitu surat Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-7. Tentang prolog ayat ini atau surat ini, ayat 1 sampai ayat 7 sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Silakan merujuk di YouTube Surah Muslim untuk bisa mengkaji kembali, ingin memperdalam lagi tentang apa itu surat Al-Muddathir dan apa perbedaannya dengan surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu sebelum Al-Muddathir, sama-sama berselimut, tapi apa perbedaannya, terus apa zona kajiannya, wilayahnya di mana, itu bisa merujuk kembali ke YouTube sebelumnya. Mitra Muslim hafizahumullah. Kita akan fokus kepada kaidah-kaidah bagaimana kita ini seharusnya menjadi seorang muslim ad-da'i, al-muslim ad-da'i, seorang muslim yang selalu mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Yang pertama kaidahnya kan qum fa'anzir, kan kemarin sudah kita bahas qum fa'anzir. Apa itu qum fa'anzir? Ya kita gercep gitu loh, gerak cepat gitu dalam berdakwah. Yang aneh itu ketika kita melihat sesuatu kejadian di tengah masyarakat ya, kita sempat memvideo ya kan dan memviralkan, tapi nggak sempat menolong orang, nggak sempat kemudian mengingatkan orang. Itu kan aneh bin ajaib ya, di era milenial ini kan ya. Sempat memvideokan sesuatu tapi nggak sempat untuk untuk berbuat kebaikan kepada orang itu, untuk mencegah orang itu melakukan sesuatu yang mungkin nggak baik gitu kan ya. Jadi seperti misalnya ada orang mau bunuh diri, sempat memvideokan bunuh diri, tapi nggak sempat mencegah orang itu untuk berbunuh diri. Itu kan aneh bin ajaib ya, mitra Muslim hafizahumullah. Makanya di sini kalimatnya kum itu kan berdiri tegak, lurus ya. Fa'anzir. Jangan hanya ketakutan saja. Kan Al-Muddathir ya. Ya ayyuhal muddathir. Al-Muddathir itu kan orang yang dalam kondisi berdisar. Disar itu berselimut gitu kan ya. Disar itu satu kain yang agak tebal yang kemudian dilekatkan kepada tubuh karena ada ketakutan. Ketakutan untuk perlindungan karena ketakutan atau perlindungan karena yang lain, misal dingin, bla 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 macam-macam. Orang kalau takut kan berselimut ya. Coba lihat ya, ada di acara-acara film itu kan kalau orang ketakutan, anak ketakutan mesti berselimut itu kan, Al-Muddathir. Nggak usah takut, ayo kum, berdiri. Sisihkan itu selimut itu, berdirilah. Fa'anzir, kata Allahu Azza wa Jalla Jalaluhu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo bergeraklah, berilah mereka peringatan. Jangan sampai ketakutan kita mengalahkan gerak cepat kita untuk apa? Melakukan gerakan dakwah kebaikan, saudaraku. Itu yang pertama. Yang pertama ini kemarin sudah saya bahas, termasuk sempat saya tambahi bahwa dalam berdakwah ini ya fa'anzir, memberi peringatan ini ada wilayah wiqayah, ada wilayah tabligh. Kemarin ya kita sempat bahas ya, wiqayah itu ya yang namanya orang tua sama anak, peringatannya itu harus itu kan, nggak boleh oh aku sudah ngasih peringatan, nggak boleh begitu. Harus terus fastabir alaihi, harus sabar itu untuk terus memberikan peringatan. Yang kedua yaitu yang disebut tabligh. Kalau tabligh itu saya seperti Anda gitu. Mas Nasir seperti Anda gitu kan. Antar sesama manusia yang selevel itu wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah kami ini kecuali hanya sekedar menyampaikan keterangan yang nyata. Itu saja ya, tabligh itu namanya ya. Nah itu saudaraku ikhwatadina fillah. Yang kedua, wa rabbaka fatahhir wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Dan untuk Tuhan mula kau agungkan. Jadi dalam berdakwah itu kaidah yang kedua ini ada dua pengertian wa rabbaka fakabbir ini. Yang pertama ya bahwa dalam dakwah ini, dalam mengajak orang itu, poin utama, kurikulum utama adalah bagaimana orang itu bertauhid. Karena modal utama menghadap Allah ya tauhid. Mas Nasir, mitra Muslim hafizakumullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi untuk bisa masuk surga, tiket utamanya adalah la ilaha illallah.
yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla Jalaluh, mentauhidkan Allah. Makanya semua gerakan dakwah yang dilakukan oleh para ulama sejak zaman dulu, dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang, kurikulum pertama itu adalah dakwah, gitu kan. Maksud saya akidah, yaitu dakwah dengan akidah, dakwah dengan tauhid. Wa rabbaka fakabbir, mengagungkan nama Allah Rabbul Alamin, meniadakan ilah-ilah yang lain. Karena itu modal utama kita. Di dalam Sahih Muslim itu pernah disebutkan, mitra Muslim, bahwa ada orang yang kelelep di neraka itu kan. Kemudian sama Allah disuruh ngentas itu, karena apa? Mangkana fi qalbihi misqala dzarrati minal iman. Karena di dalam jiwanya itu masih ada sebiji atom keberimanan, dan sebiji atom keberimanan itu adalah la ilaha illallah. Makanya di surat yang lain itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ini intinya menghadap kepada Allah itu mungkin ya, naudzubillah min dzalik, kita membawa dosa itu kan, apakah dosa kecil atau dosa besar. Tapi jangan sampai kita membawa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sudah syirik, kita nggak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau sudah tauhid ini rusak, ini nggak bisa lah kita berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Karena itu kaidah pertama dalam berdakwah itu menjadikan tauhid sebagai kurikulum utama kita untuk melaksanakan gerakan-gerakan dakwah. Ini makna pertama, wa rabbaka fakabbir. Kaidah yang kedua ya. Jadi nama Tuhanmu lah yang kau agungkan. Nah, makna kedua dari kaidah yang kedua ini adalah wa rabbaka fakabbir. Ini maksudnya ya, yang dibesarkan tuh nama Tuhan, nama Allah, bukan namamu dalam berdakwah. Allah tidak pernah berkata wa ismaka fakabbir, namamu besarin ya Muhammad. Buat famous tuh namamu ya. Enggak. Kita dalam berdakwah jangan cari famous. Famous itu kalau keterkenalan, kepopuleran, popularitas, as-suhrah ya dalam bahasa Arab. As-suhrah itu kalau ada, itu anugerah itu dari Allah Azza wa Jalla, dan itu pun kita nggak boleh ightirar, nggak boleh gurur, nggak boleh ketipu, kita nggak boleh ketipu. Sempat suatu saat saya ketemu dengan UAS ya, Ustadz Abdus Somad. Beliau berkata begitu kan, antum ma'ruf fisama wa ana ma'ruf di dunia, di YouTube katanya gitu. Saya itu terkenal di kan kita puji-puji beliau itu. Wah nih Ustadz nih, masya Allah famous bla bla bla. Ini dia enak antum insyaallah ma'rufun bis sama. Ya kita aminin aja. Kita kepingin dikenal di langit kan ya, oleh malaikat-malaikat kita terkenal. Saya wallahu a'lam belum tentu saya ma'ruf fis sama. Mungkin hari ini saya ma'ruf di dunia, tapi belum tentu ma'ruf bisa. Wa antum ma'rufun wisama insyaallah. Jadi saudaraku, famous itu terkenal yang luar biasa gitu kan ya. Jangan sampai kita berdakwah ingin terkenal ya. Kita ingin masuk YouTube ingin terkenal. Coba tanya sama teman-teman kita yang sudah populer itu kayak Ustadz Hadi Dayat, Ustadz UAS, Ustadz Abdus Somad. Itu kan sebenarnya awal-awalnya ya tidak ingin famous begitu kan ya. Ya mungkin ada kalimat ceramahnya yang bagus bla bla bla, kemudian di-upload, kemudian akhirnya menjadi viral, jadi famous yang dengan ya. Nah, tapi berikutnya nih jadi ujian gitu kan. Bagi para ustadz-ustadz kita ini, ujian terberat itu famous itu. Bayangkan saudaraku ya, bayangkan udah terbiasa ketika ngaji dihadirin oleh ribuan orang. Terus tiba-tiba yang datang cuma 2-3 orang. What happened? Apa yang terjadi di hati maksudnya? Disinilah ikhwatuddin fillah, Allah ingatkan pada Nabi Muhammad, wa rabbaka fakabbir. Yang dibesarkan tuh Allah, bukan dirimu ya Muhammad. Ya, artinya para dai-dai Allah yang kita besarkan itu ya, diri Allah, bukan diri kita itu kan. Nama Allah yang kita famouskan, bukan nama kita. Uwais Al-Qarni itu kan ya. Dia termasuk makhluk yang luar biasa mulia, tidak terkenal di dunia. Sampai ketika wafatnya pun ya banyak yang nggak tahu, tapi banyak yang ngantar. Ternyata para malaikat yang kenal beliau gitu kan. Jadi malaikat banyak kenal ya.
dunia nggak banyak kenal itu. Beberapa sahabat pun nggak ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberitakan bahwa ada orang yang insya Allah terkenal di langit dan tidak terkenal di dunia. Dialah Uwais Al-Qarni, saudara akhwatadina fillah. Ayo, memang yang paling menjadi penyakit luar biasa bagi para dai Allah adalah suhra, as-suhra. Bukan jabatan ya, jabatan itu nomor 2 ya. As-suhra. Terus yang kedua nanti akan kita bahas itu ya, al-fulus. Itu kan ya. As-suhra wal fulus. Itu ujian yang terberat bagi para dai Allah Rabbul Alamin. Apalagi kalau mohon maaf itu kan ya, Mas Nasir datang udah di salam, disambut. Saya pernah ini pengalaman ya. Saya diundang sebuah ceramah di daerah itu basis Madura, basis NU gitu kan, ceramah umum gitu kan. Dan saya diminta oleh panitianya jangan pakai celana panjang gitu kan. Ya memang itu bagus, artinya kita berdakwah itu khatibun nasa ala kudrati uqulihim ya kan. Kita harus ngikutin bagaimana masyarakat di situ. Oke, saya kira pakai jubah itu Mas. Saya nggak pakai sarung, pakai jubah warna putih, kopiah putih, terus pakai serban hijau saya selempangkan. Kayak habaib itu kan. Saya turun dari mobil itu, Masya Allah, disambut dengan Tola'al Badru Alai. Wah, saya orang-orang Madura yang ngelihat kayak begitu tuh, ngelihat gurunya, wah saya diciumin, saya Masya Allah, bla bla bla. Nah, saya sempat cerita gitu ke teman-teman. Nah, pas waktu saya cerita itu, lagi ngaji saya sama guru saya. Nah, guru saya cerita juga ternyata hal yang sama seperti itu, dan diingatkan sama guru beliau, yaitu maha guru kita itu kan, Profesor Dr. Rasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu mazilta taliban. Mungkin itu bisa akhirnya menjadi quote saya itu kan sampai sekarang, maziltu taliban. Apa artinya mazilta? Ya ihya. Dia ngomong kepada guru ini, ngomong kepada guru saya, ya ihya, mazilta taliban. Sampai kapanpun kamu tetap santri. Jangan merasa kiai, jangan merasa ulama besar itu kan ya. Mazilta taliban, sampai kapanpun adalah santri. Ini untuk menindihkan egoistis kita untuk kepingin suhroh dalam berdakwah, kepingin famous dalam berdakwah. Mazilna talibin. Kita ini masih tetap santri. Jangan merasa guru, jangan merasa kiai. Orang kalau merasa kiai, merasa terkenal, gua ya gitu kan ya. Itu mitra muslim hafizahumullah yang kaidah yang kedua ya. Jadi jangan sampai dalam berdakwah itu tidak ikhlas ya. Ayo kita ikhlas, kita agungkan nama Allah, kita besarin nama Allah, bukan besarin nama kita. Nama kita nggak ada apa-apanya kan begitu kan, mitra muslim. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, wa thiyabaka fattahhir. Wasiyabaka fatahhir, sebentar, dan bajumu, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu kamu bersihkan. Ini ada 2 juga pengertian. Wasiyabaka fatahhir ini ada 2 juga pengertian. Pengertian pertama, bersih dari dosa-dosa. Di baju ini bagaikan perilaku kita. Jadi perilaku kita harus fatahhir, harus disucikan. Jangan sampai dai Allah itu berbuat tidak baik di tengah masyarakat ya kan. Ya gimana mau mengajak orang untuk berbuat kebaikan kalau diri sendiri itu belum bisa berbuat baik kan begitu kan ya. Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua dari wasiyabaka fatahhir itu adalah seorang dai itu harus berpenampilan yang bagus, ojo kempros gitu loh. Jangan kempros. Mohon maaf, saya pribadi mengikut dalam konteks berpenampilan ikut mazhab Imam Maliki, Mas Nasir. Kakek guru kita itu kan Al-Maliki kan. Di beliau mazhabnya Imam Malik. Jadi As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Maliki Al-Hasani, dia keturunan Sayyidina Hasan. Al-Maliki itu bermadzhab Imam Malik. Itu pakaiannya stylish gitu. Pakaiannya stylish. Dan memang rata-rata ulama-ulama Malikiyah itu memang pakaiannya itu dijaga banget. Imam Malik itu sendiri ketika
bertemu dengan orang, dia harus berpakaian yang baik. Imam Malik itu ketika menyampaikan sebuah hadis, itu dia berpakaian yang sangat bagus, badan yang harum. Begitu tuh dai-dai Allah. Jangan sampai jadi dai-dai kempros. Sok miskin ngono lagi, pengen dibantu orang, enggak usah begitu. Jadi dai-dai Allah itu harus berpenampilan yang bagus. Kata guru kami, li talibil ilmi yang bagi ayyakuna azizan fi nafsihi jamilan fi malbasihi. Bagi penuntut ilmu semestinya memiliki sikap mulia dalam jiwanya dan jamilan fi malbasihi, dan keindahan dalam berpakaian. Begitu tuh saudaraku, ikhwatadina fizakumullah. Bukankah orang-orang itu mau mendengar ketika penampilan sudah baik dulu, itu kan orang mau mendengar itu kan ya. Soal kemudian ternyata yang didengar nggak enak itu perkara lain. Tapi buat orang itu ingin dengar dulu. Nah itu performa kita yang perlu ditata itu kan. Para dai-dai Allahu Rabbul Alamin. Begitu tuh saudara. Nggak harus branded gitu loh. Kan kita nggak harus mahal untuk berpakaian yang bagus gitu kan ya. Nggak harus mahal. Cari diskonan juga banyak itu kan. Para ustadz itu kan ya. Para dai-dai Allahu Rabbul Alamin. Ini saudaraku ikhwatadina fillah, dan dalil-dalilnya itu banyak. Nanti Anda baca di artikel saya itu kan, dalil-dalil mengenai seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, oke, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Zaman Rasulullah dengan sekarang itu lebih berat mana? Sekarang ini kan dakwanya lebih enak deh kalau bandingannya. Tapi juga susah sekali. Apa dulu zaman Rasulullah itu tujuan itu ya sangat berat. Apakah sama dengan sekarang itu kalau orang berdakwah itu kan pasti punya label. Kan dilabeli radikal apa saja itu bagaimana kalau kita mencegat itu, atau biasanya dalam media juga ya istilahnya ya pokoknya dihambat ya agar dakwah itu tidak bisa tumbuh atau tidak bisa hidup. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih sudah bergabung. Dan kita jawab dulu Ustaz ya. Sekalian melanjutkan juga, nanti mungkin siapa tahu ada kaidahnya yang cocok dengan pertanyaan Pak Sodikun ini nanti. Silakan. Ada telepon masih? Belum? Oke. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Wardah dari Sidoarjo. Wardah di Sidoarjo, silakan. Ustaz mau nanya ini. Saya kalau perempuan itu mesti bicara gitu. Termasuk Ustaz Hidul Khairat ya Ustaz. Apa bedanya doa kunut nazilah dengan kunut subuh Ustaz? Mohon contohnya dan dalilnya. Soalnya anak teman-teman ini jadi apa ya ditanya gitu saya, yuk tak tanya Ustaz, kebetulan nanti waktunya Ustaz ini. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harda, terima kasih ya. Jadi oke. Jadi sudah ada di top of mind Bu Wardah nih, kalau mau nanya apa aja ke seorang muslim. Masuk ke kajian kita pagi hari ini Ustaz ya. Meskipun berbeda temanya. Oke, terima kasih Bu Wardah sudah bergabung dan untuk percayanya untuk seorang muslim. Berikutnya, Assalamualaikum. Muhammad Junaidi Sahal. Ya. Pak siapa ini Pak? Dari Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, silahkan. Ya. Gini Ustaz, mengenai yang namanya kita itu secara nggak langsung adalah terlibat sebagai dai. Walaupun nggak pernah, katakanlah nggak pernah mondok di pesantren ya Ustaz ya. Nah, saya tertarik bagaimana istilahnya sekarang ini, kalau seorang dai Ustaz ya, kalau hatinya nggak ditata, itu kan berarti kan nanti
cara memberikan nasihat kan hanya penuh dengan emosi. Apalagi yang dihadapi itu adalah orang-orang yang istilahnya itu suka ngeyel ya, walaupun dalam tema bukan drama, sekedar ngomong-ngomong kan kadang-kadang disebut dengan nasihat. Nah, bagaimana resepnya Ustaz agar kita itu bisa menata hati kita supaya nggak tersulut namanya emosi kalau kita menceritakan sebuah nasihat untuk orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih Ustaz. Sampaikan salam saya dengan Ustaz Ukhia, karena saya dulu pernah ke sana sama almarhum Heru, dan saya adalah tunanetra yang dibawa oleh Heru di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, terima kasih. Baik. Kita jawab dulu. Saya kira nanti mungkin ada dari pertanyaan-pertanyaan itu yang terjawab di poin-poin ini ya. Insya Allah. Saya lanjut aja ya. Nanti sambil sedikit saya selipin dari pertanyaan itu saya jawab. Bismillah. Jadi kaidah yang keempat itu yang harus dimiliki oleh para dai-dai Allah adalah warruzja fahjur. Jadi aruz itu memang beragam maknanya. Ada yang mengartikan berhala, ada yang mengartikan itu dosa, ada yang mengartikan itu azab. Tapi intinya memang dalam berdakwah itu aruzah itu bisa juga berarti perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor. Artinya perkataan kotor ini kalau kemudian dimunculin itu akan memunculkan konflik, dan konfliknya akan menjadi azab bagi umat Islam. Dengan bahasa lain, bagi para dai-dai itu cobalah pilih kalimat-kalimat yang tidak memunculkan konflik gitu kan ya. Ketika dalam mengajak orang ya. Sebagaimana motonya Suara Muslim ya kan. Suara Muslim motonya apa? Menyejukkan, mencerahkan dan menyatukan kan. Jadi pilihlah kata-kata yang menyejukkan. Yang menyejukkan itu mampu bisa mencerahkan kok insyaallah kan gitu. Dan kalau kata-kata kotor apalagi ceramah sambil meso-meso gitu. Kan ada sekarang ini dai-dai itu kan ceramah sambil meso-meso itu kan ya. Itu sudah nggak laku di era milenial begitu, karena orang-orang milenial ini sudah rasional gitu kan ya. Apakah dengan meso-meso, dengan kemudian menghardik, kemudian membentak-bentak, orang diajak itu malah dibentak, apakah bisa seperti itu mengajak orang? Istilahnya itu kalau Mas Nasir dalam kamus-kamus bahasa Arab itu dakwah itu sendiri itu adalah undangan untuk makan. Dakwah itu adalah undangan untuk makan. Jadi apakah orang undang makan itu, ayo makan. Kalau nggak makan kan nggak bisa begitu kan ya. Mesti kan monggo dimakan, monggo kan begitu. Artinya bahasa yang halus gitu kan ya. Jadi mitra Muslim dalam berdakwah bahasa itu juga penting untuk kita ucapkan atau kita bawakan dalam urusan kita ngajak orang supaya tidak menyakiti hati orang, kemudian tidak membuat konflik di tengah masyarakat itu kan. Di situ mitra Muslim jangan nanti setelah konflik ujung-ujungnya minta maaf gitu kan. Jadi kayaknya nggak dipikir lebih dulu gitu dia ngomong apa gitu kan ya. Kalau sabtul kalam itu masih dimaklumin. Jadi ada istilah sabtul kalam ya. Sabtul kalam itu kepleset omongan, itu kan masih bisa dimaklumin. Tapi kalau omongan itu sudah berkali-kali diungkap, itu kan memang sudah disengaja. Maka bisa jadi, mohon maaf ya, kalau ketika berdakwah menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang tidak pantas, gitu kan. Itu seperti Mas Toto tadi itu ya bilang ya, bahwa itu akan bisa merusak hati gitu loh. Jadi bagaimana bisa menjaga hati di dalam berdakwah supaya tidak emosi? Mulai dari para dai-nya itu sendiri dengan bersihkan hati. Wasiyabaka fatahhir tadi itu kan bersihkan dulu ini jiwa kita dari segala kotoran yang menyangkut dosa, baik dosa yang internal maupun dosa yang eksternal, dosa batiniyah maupun dosa zahiriyah. Itu kita harus bersihin itu supaya hati kita bisa menjadi bersih gitu kan, dan menyampaikan kepada orang itu dengan kata-kata yang begitu luar biasa indahnya. Ini yang harus dimiliki ya, kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, mitra Muslim hafizahumullah, ini yang kemudian terkait dengan judul kita kan ya, wala tamnun tastaksir itu kan. Jadi janganlah engkau ingin memberi sesuatu untuk mendapatkan yang tastaksir, lebih banyak begitu kan. Untuk mendapatkan hal yang lebih banyak. Jangan mikir cuan atau untung materi dalam berdakwah. Engkau aku nang kono diundang kono dapat sekian, nanti diundangin dapat sekian. Udah mikirnya begitu tuh, wal iyazu billah itu. Gimana dakwah sudah kayak begitu itu?
Ingatlah mitra muslim, kalau kita dalam berdakwah yang dipikir itu adalah materi, itu nggak akan pernah nyampe ya dakwah-dakwah kita ke masyarakat, ke hati masyarakat. Kenapa? Ya sebatas materi itu. Materi itu habis ya dibawa, ya sudahlah, ilmunya ke bawah juga. Ngerti nggak maksud saya mitra muslim hafizahullah? Ketika orang itu berdakwah itu kan dalam rangka untuk ya ambil cuan, untuk keuntungan material semata gitu kan ya. Maka ketika dia dapat materi itu, dia pergi dari arena dakwah itu, maka pergi pula itu yang namanya ilmunya. Nggak akan pernah membekas, ikhwatuddin hafizahullah, nggak akan pernah membekas. Coba kita berpikir mitra muslim, bagaimana ulama-ulama dulu dalam berdakwah. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Sodikun tadi, medannya jauh lebih berat ya, dari aspek medan ya Pak Sodikun ya. Kita nggak usah jauh, terlalu jauh masanya dengan Rasulullah. Udah di tanah Jawa saja dengan wali-wali kita. Para dai-dai ilallah. Kita mencintai mujahid fi sabilillah, wali-wali Allah. Wali Songo itu kan termasuk wali-wali Allah, mujahid fi sabilillah. Mereka pejuang-pejuang di jalan Allah. Bayangkan di tengah bagaimana agama pagan yang pada waktu itu masih berkembang begitu pesat kan begitu kan ya. Animisme, dinasisme yang masih berkembang begitu pesat. Kemudian medan yang begitu susah, nggak ada jalan beraspal, berat gitu kan ya. Tetapi mereka senantiasa berdakwah dan berhasil kan, berhasil. Jadi bisa membuat tanah Jawa itu bisa menjadi Islam mayoriti, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Dan itu tidak mungkin kalau tidak menggunakan kaidah yang kelima ini, tidak mengambil yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Jadi itu mitra muslim, jangan sampai berpikir cuan. Makanya kata para ulama, dai-dai ilallah itu seperti air gitu loh. Ada 5 macam air itu kan ya. Jadi ada kalanya seperti air hujan. Air hujan itu kan jatuh bisa di mana saja ya. Nggak pilih-pilih tempat kan, Mas Nasir mitra muslim. Dai itu seperti itu mestinya. Udah diundang di mana aja mah jalan gitu loh. Kemana aja jalan. Di tempat pinggir kali dia undang jalan ya kan. Jangan hanya pilih-pilih gitu di hotel, di perbankan. Astagfirullahaladzim. Atau gimana? Oh, ada telepon masuk? Baik. Oh, silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam. Ini Pak Ustaz ya, kita itu kan setiap pagi istiqomah mendengarkan kajian fajar. Insya Allah itu kan kita cerna Pak Ustaz ya. Buat bahan kalau kita itu ditanya sama orang, itu kita jawab apa yang sudah kita dengarkan setiap kajian fajar. Nah, saya ini orangnya kan gak pernah keluar Pak Ustaz, selalu di rumah. Tapi adanya saya itu kalau keluar di toko, jaga toko lah itu kan ada aja orang yang tanya, kalau begini itu bagaimana, kalau begini bagaimana. Itu saya selalu ingat dalam kajian fajar untuk menjawabnya mereka yang bertanya. Nah itu apakah termasuk juga dakwah atau bagaimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dari Permadi. Oh Pak Permadi, oke di Bojonegoro ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Permadi. Ya, ini Ustaz saya pernah ya Ali bin Abi Thalib itu pernah memberi nasihat, lihatlah apa yang diucapkan, jangan memandang siapa yang mengucapkan. Oleh karenanya di dalam surat Al-Isra itu sudah ada kurang lebih terjemahannya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena saya ingin menjadi pendengar yang baik aja. Oleh karenanya apa itu kadang-kadang mata ke telinga itu lebih dulu dengan telinga daripada mata dan lainnya. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan mendapat pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permadi, terima kasih.
kita lanjutkan, Pak Ustadz, sekalian nanti Closing, ya. juga ya ada beberapa yang Banyak. perlu dijawab tadi itu. Ya, mudah-mudahan kejawab ya, karena waktunya udah mepet dan ini harus saya selesaiin temanya atau materinya. Itu yang air hujan tadi sudah paham ya, nggak usah pilih-pilih para dai-dai Allah itu kan ya. Seperti air hujan lah, di mana turun disitulah kita berdakwah itu kan. Yang kedua, jadilah dai seperti air sumur, itu yang tinggi itu sebenarnya. Air sumur itu kan nyumber terus itu kan ya. Didatangi, diambil airnya, didatangi, nggak pernah habis itu kan. Makanya jadilah dai yang selalu mengupdate materi, mengupdate ilmu, terus menerus belajar, mutolaah, nggak boleh berhenti. Makanya kata guru kami, mazil tatoliban, sampai kapanpun kamu itu santri, karena kalau merasa santri belajar terus begitu kan. Itu dai seperti air sumur itu kan. Makanya kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan mendatangin ya. Jadi ada ulama-ulama itu yang ya udah ya di pesantren itu nggak kemana-mana itu. Jadi udah itulah bukan dai podium itu kan. Dai podium kan kemana-mana itu kan ya. Ini benar-benar di pesantren didatengin oleh diambil ilmunya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu baik, mungkin bisa jadi itu luar biasa baik, tetapi dalam kondisi tertentu tetap kita harus keluar ya. Kita harus khuruj untuk bergerak, mengambil bola supaya masyarakat kita bisa terpahamkan. Yang ketiga, ya janganlah seperti air pump gitu kan ya. Air pump itu kan bayar dulu baru dapat air. Jadi pakai tarif dalam berdakwah, pakai tarif. Waduh ya Allah, pakai tarif. Ditanya ya saya kalau berdakwah sekian. Kalau keluar kota nanti hotelnya sekian, bla 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 macam-macam. Ya dalam masalah tarif itu khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau guru saya itu bilang itu tak elok lah di hati kita, di jiwa kita. Mungkin bagi ustadz-ustadz yang masang tarif ya silakan saja, dia punya dalil ya mungkin ya. Tetapi bagi kita yang dididik gitu kan ya untuk tidak seperti itu, karena dikhawatirkan itu bisa mengotori hati itu kan, seperti Mas Toto tadi tanya itu gimana caranya. Ya sedini mungkin kita ini kalau bisa benar-benar itu tidak berpikir ke situ itu ya. Karena kalau kita berpikir ke situ ya itu tadi tas taksir, kita ngambilnya kepingin banyak lagi. Nah akhirnya kita apa yang terjadi? Pilih-pilih kan. Kalau mau berdakwah di pinggir kali nggak mau itu kan. Maunya di hotel, maunya di mana? Di instansi gitu kan. Ya Allah. Jadi mitra muslim tidak boleh seperti itu. Kalau apalagi sampai seperti air comberan gitu kan. Ya dakwah hanya sebagai kedok aja itu kan. Tapi yang dipraktekkan perdukunan. Dakwah sebagai kedok tapi yang dipraktekkan perdukunan gitu kan ya, sehingga akhirnya banyak menyesatkan orang bla bla. Atau bisa jadi dia ingin ngajak orang untuk berbuat baik tapi untuk apa? Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesesatan gitu. Tema-temanya adalah tema kesesatan, tema yang kemudian malah menghina Islam, menghina syariat, wal iyadzubillah. Ini saudaraku mitra muslim. Dan yang terakhir, walirabbika fasbir, sabar gitu loh. Puncak daripada dakwah yang keren itu adalah kesabaran. Sabar dari lauma laim. Jadi sabar dari celaan dari orang-orang yang mencela itu kan. Laumata laim ya, celaan dari orang yang mencela. Itu enggak mungkin lah dakwah itu lurus-lurus saja. Enggak mungkin lah orang-orang dai itu kemudian dipuji terus kan, mesti ada yang mencela, ada lover, ada haters kan begitu kan ya. Nah kita harus kuat. Kalau kita kuat dengan lovers kita, dipuji-puji oleh orang-orang yang mencintai kita, kita harus kuat juga untuk dibenci sama orang. Karena Rasulullah Muhammad SAW yang mencintai juga ada di zaman beliau, yang membenci juga ada. Tapi beliau tetap jalan itu saudaraku, ala siratil mustaqim, pada jalan yang lurus. Saudaraku mitra muslim, ini 6 kaidah yang harus dimiliki oleh para dai Allah. Siapapun dan apapun profesinya, itu dai Allah itu harus seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah ma kharaja minal kalam, apa yang keluar dari mulut kita itu akan masuk ke hati kita, nggak akan keluar begitu saja dari telinga. Karena apa? Kita nyampaikan dengan hati, maka diterima pun dengan hati. Tapi kalau kita nyampainya dengan uang, nyampainya dengan materi, nyampainya dengan motivasi syuhra, ingin popularitas, ya sebatas nanti di YouTube itu aja. Nanti setelah itu kemudian selesai, udah nggak ada suaranya lagi.
Eman ya, saudaraku ikhwatadina fizakumullah. Mungkin saya tidak bisa menjawab dari semua beberapa pertanyaan karena memang waktu yang terbatas. Tapi insya Allah saudaraku mitra muslim, intinya kalau kita menjadi orang-orang yang ingin dicintai sama Allah Rabbul Alamin, jadikan diri kita sebagai da'i ilallah. Karena tidak ada kalimat yang paling indah kecuali mengajak orang untuk selalu berbuat kebaikan. Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah, kata Allah. Adakah ucapan yang paling baik kecuali mengajak orang untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan? Tidak ada. Tidak ada satupun kalimat yang terindah dalam hidup kita kecuali kalimat ajakan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadilah pribadi yang soleh sekaligus pribadi yang muslim. Orang sukses bukan orang yang mensukseskan diri, tapi orang yang membuat jalan kesuksesan bagi orang lain. Itu adalah orang sukses. Dan itu bisa kita lakukan dengan berdakwah lewat da'i dalam jiwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.